Saya ingin menceritakan kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita, yaitu kisah seorang ulama besar, waliullah, yang kita biasa mendengar namanya Abu Yazid Al-Bustami. Dalam riwayat dikatakan naja rabbahu fataba qalbuhu wa rakka fuaduhu wa tara aqluhu ilal arsy. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami sedang duduk berkhalwat, berzikir, beribadah, bermunajat kepada Allah. Tenang hatinya, tentram jiwanya, khusyuk sekali dia. Dia berkata dalam hatinya, betapa indahnya ketika kita dekat dengan Allah, betapa nikmatnya berkhalwat, berzikir, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam yang Rasulullah SAW selalu ada di dalamnya. Kemudian dia berkata dalam dirinya, asa an akuna jaran lahu fil jannati. Semoga kelak nanti di akhirat aku bisa menjadi tetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kata Abu Yazid Al-Bustami dalam hatinya. Memuari makbali bola kak matu, si kampung ngak matu, suruna Allah Ta'ala ri'as-suri mundrinna kung Allah Ta'ala. Maka falamma afaqa, ketika dia selesai dari munajatnya, zikirnya, nudia fi sirrihi, tiba-tiba seolah-olah ada yang membisikkan ke telinganya. Suara itu berkata, inna abda fulani syekhi al-imam fi baldati kaza yakunu jaruka fil jannati. Suara itu berkata, tetanggamu nanti di surga adalah hambanya si fulan. Dia terkenal sebagai pemimpin di suatu tempat. Falamma afaqa, ketika dia selesai, dia renungkan bisikan itu, dia penasaran, benarkah apa yang datang dalam bisikan itu datang dari Allah atau dari malaikat, atau itu hanya sekedar bisikan setan? Benarkah di kampung si fulan ada seorang hamba dari imam, pemimpin di kampung itu, yang dia kelak akan menjadi temanku di surga? Maka karena penasaran, pergilah Abu Yazid Al-Bustami. Famasya mi'ata farasiha. Maka dia pun melakukan perjalanan yang jauh, ada 100 parsah atau lebih. Falamma balaga ila tilkal badati wa sa'ala an abdi syekhi. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, sampailah di sana. Dia pun bertanya tentang hamba dari seorang syekh, pemimpin di kampung itu. Wa qalu limadza tas'alu 'anil fasiki syaribul khamri wa anta rajulun fi wajhika simas salihin. Orang-orang langsung bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami, untuk apa engkau mencari hamba tersebut? Hamba tersebut kerjanya setiap hari hanya mabuk, kerjanya hanya minum ballo setiap hari. Untuk apa? Orang yang seperti Anda ini kelihatan wajah yang saleh, Anda orang baik. Kenapa Anda berjalan melakukan kunjungan ke tempat yang sangat jauh ini hanya untuk bertemu dengan seorang pemabuk? Falamma sami Abu Yazid hadhil maqalata nadama wa ghatamma. Ketika Abu Yazid mendengarkan informasi, ternyata orang yang dia maksud dalam bisikan itu ternyata seorang pemabuk. Dia pun menyesal, dia pun merasa gusar, merasa gelisah. Saya sudah capek-capek datang di sini, ternyata ini jangan-jangan la'alla dzalikan nida' kana minasyaitan. Jangan-jangan yang saya terima itu bukan dari malaikat, bukan ilham dari Allah, tapi bisikan syaitan. Fa arada ayarji'a ila watnihi. Maka dia pun berpikir ulang untuk bertemu dengan orang itu. Untuk apa kalau hanya sekedar bertemu dengan si pemabuk? Mending saya kembali ke negeri saya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Summa tafakkara. Tapi sebelum dia balik kanan pulang ke kampungnya, dia sempat berpikir, saya sudah datang jauh-jauh, bermil-mil saya datang di sini, capek lelah, habiskan biaya, masa saya pulang tanpa bertemu dengan orang yang dimaksud orang itu? Bagaimana betul orang itu? Betulkah dia pemabuk siang dan malam? Betulkah dia ahli maksiat? Ya, kemudian minimal saya melihat wajahnya. Bagaimana bentuk wajahnya orang itu? Faqala, maka Abu Yazid al-Bustami memutuskan untuk bertemu dengan orang itu. Faqala aina baituhu wa aina maudi'uhu. Dia pun bertanya, di mana rumahnya? Di dusun mana dia tinggal? Fa akhbaruhu, mereka pun memberitahukan kepada Syekh Abu Yazid al-Bustami. Faqalu innahu masyghulun bisyurbi fi maudi'i kaza. Wahai Abu Yazid, orang ini gampang sekali kalau mau ditemui. Kenapa? Karena dia tempat nongkrongnya, tempat minumnya hanya satu. Setiap hari pagi sampai malam di sana dia mabuk terus. Silakan Anda ke sana, pasti ada di sana. Karena dia masyghulun bisyurbi, kesibukannya hanya minum. Fadhahaba ila dzalikal maudhi'. Pergilah Syekh Abu Yazid al-Bustami ke tempat tersebut. Fara'a arba'ina rajulan ijtama'u fi maudhi'i syurbi yashrabuna al-khamra. Sampai di sana apa yang dia lihat Abu Yazid al-Bustami, ternyata ada 40 orang. 41 bersama orang tersebut. Di hadapan mereka tersaji berbagai macam minuman. Minuman ya tentu yang memabukkan. Mereka pesta pagi, siang, sore, malam, mabuk saja kerjanya. Falamma ra'a hadhil halata raja'a aisan. Ketika dia melihat ada 40 orang di sana, 41 dengan orang yang dia tuju, dia tidak jadi masuk. Ya tentu Syekh Abu Yazid al-Bustami ini merasa risih, dia berpakaian syekh sementara di sana orang yang sedang mabuk. Maka dia pun berpaling, tidak jadi masuk. Fanadal abdu. Tiba-tiba orang yang dia tuju itu, si hamba itu berteriak. Dia memanggil, ya Aba Yazid, ya Syekhal Muslimin, lima lam tadkhulid dara. Ji'ta ilaina min makanin ba'idin bit-ta'bi wal masyakkah. Wahai Tuan Abi Yazid, wahai Syekh orang muslimin, wahai gurunya para orang muslim, kenapa Anda tidak jadi masuk? Silakan masuk. Anda telah datang dari tempat yang jauh. Masa Anda capek-capek datang jauh, kemudian Anda tidak duduk sebentar saja bersama kami? Fawajadat tahu wa tarji'a sari'an bila salamin. Engkau datang dari jauh, kemudian engkau kembali tanpa menyapa kami, tanpa berbicara sepatah kata atau dua kata. Fatahayyar Abu Yazid wa ta'ajjaba. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Yazid ini terkaget-kaget. Dia belum pernah bertemu sebelumnya dengan orang itu. Dia belum pernah berkenalan atau memperkenalkan diri dengan orang itu. Kenapa orang itu bisa mengetahui namanya, bahwa dialah Syekh al-Muslimin, dialah Abu Yazid al-Bustami? Dan kenapa dia tahu bahwa dia datang ke tempat itu untuk mencari orang itu? Maka Syekh Yazid al-Bustami ini takjub bahwa tentu orang di sana ini bukan orang biasa. Hadza sirrun, ini tentu rahasia. Kaifa? Ya, kaifa arafahu, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Wa qala al-abdu ya syekh la tatafakkar wa la ta'jabil ladzi arsalaka ilayya a'lamani an qudumika. Dengan spontan hamba itu berkata, wahai Tuan Syekh Abu Yazid al-Bustami, Anda tidak perlu berpikir, Anda tidak perlu heran, kenapa saya bisa tahu siapa nama Anda, apa tujuan Anda datang kemari. Yang memberitahu saya siapa nama Anda, apa tujuan Anda, adalah yang menggerakkan Anda untuk datang di sini. Yang menggerakkan Syekh Abu Yazid al-Bustami tentu Allah melalui ilhamnya. Dan si hamba tadi mengetahui
melalui Allah, melalui ilhamnya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, bertambah heranlah Abu Yazid Al-Bustami. Hamba itu berkata, udkhul ya syekh wajlis ma'ana sa'atan. Silakan masuk wahai Tuhan Syekh, duduklah bersama kami sebentar saja. Padakhala Abu Yazid wa jalasa indahu. Maka masuklah Abu Yazid dan dia duduk bersama mereka. Wa qala ya fulanu ma hadhil halatu. Dia berkata, wahai fulan, ada apa ini? Keadaan ini seperti apa? Laisa hadza min himmatir rajuli ayyadkhulal jannata ma'a wahidin. Dia berkata, kalau mau masuk surga, seorang lelaki yang saleh, dia bukan orang yang ingin masuk surga sendiri. Orang saleh, lelaki yang betul-betul lelaki, dia tidak ingin masuk surga sendiri. Dia ingin masuk surga bersama sahabat-sahabatnya, keluarganya, temannya, bahkan semua orang Islam. Dia ingin masuk surga bersamanya. Inna haulai kanu samanina rajulan. Wahai Tuhan Syekh, ini mereka ini ada 40 orang jumlahnya. Sebenarnya sebelumnya ada 80 orang tukang mabuk di kampung ini. Tapi yang 40 orang itu sudah berubah, sudah tobat. Maka sisa 40 inilah yang terus saya dekati, terus saya dakwai pelan-pelan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Fatabu wa raja'u an fiskihim wasaru rufakai fil jannati. Mereka telah bertobat, mereka telah kembali dari kefasikannya 40 orang sebelumnya. Maka mereka adalah temanku di dalam surga 40 orang itu. Maka kata hamba ini, wabakia al-arba'un, maka tersisa hanya 40 orang. Fa'alaika an tajtahida fihim wa tamna'hum an hadzal halah. Maka tugas Anda, karena Anda sudah datang dari jauh, Anda pemimpin muslim, Anda syekh, alim, waliullah, maka tugas Anda untuk menjadikan 40 orang yang tersisa ini bertobat ke jalan Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika 40 orang ini mendengar, ternyata yang datang dari jauh ini adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dengan spontan mereka pun merasa malu, mereka bertobat pada saat itu juga. Kenapa? Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah maha guru yang sampai sekarang selalu disebut namanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tabu kulluhum, bertobatlah mereka semuanya. Maka jadilah jumlahnya mereka 82. Mereka semuanya berteman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.